bukan karena gempa bumi. Nah, untuk mengetahui informasi terkini, korban dan juga kondisi terkini pasca gempa sudah bergabung bersama saya wartawan Tribun Ambon ada Salma Pikalohata yang akan memberikan laporannya langsung. Halo Salma. Iya, halo Firda. Salma, bisa dijelaskan sehari setelah gempa mengguncang seperti apa dampak di Maluku Tengah? Iya Firda, pasca gempa bumi berkekuatan 6 magnitudo di Maluku Tengah, masyarakat hingga kini masih mengungsi di hutan. Hingga pagi tadi, BPBD mencatat ada 7.227 warga yang mengungsi ke tempat yang lebih tinggi. Mereka masih mengungsi ke hutan lantaran takut setelah mendapat informasi adanya gempa susulan dan juga tsunami. Selain itu, beberapa rumah warga mengalami kerusakan. BPBD mencatat ada 143 rumah warga yang mengalami kerusakan. Kemudian Salma, update terkini jumlah korban yang terdampak gempa sendiri seperti apa? Ya Firda, sejauh ini beruntungnya tidak ada korban dalam musibah gempa bumi ini, yang ada hanyalah rumah warga yang rusak. Dan juga memang kebanyakan warga memilih untuk mengungsi ke hutan lantaran takut gempa susulan dan juga adanya peringatan tsunami. Oke, Salma, bagaimana kondisi warga di tempat pengungsian saat ini? Kemudian bagaimana kondisi warga juga yang mengungsi di hutan di sana? Ya Firda, tentunya tinggal di pengungsian tidak sama dengan tinggal di rumah. Beberapa warga yang tinggal di pengungsian itu sampai sekarang semakin banyak karena mereka juga semakin takut dengan adanya peringatan gempa dan juga tsunami yang akan terjadi. Kemudian di sana di pengungsian sampai saat ini itu sudah sangat ramai sekali. Masyarakat sudah mulai merasakan sakit. Ada juga yang sudah mengeluhkan sakit. Tadi saat ada wartawan kami di lapangan langsung itu mereka ada beberapa warga yang mengeluh merasakan sakit. Mereka mulai merasakan buang-buang air dan juga mereka membutuhkan pertolongan di sana. Banyak juga pengungsian di sana yang masih mengeluhkan adanya tenda karena sekarang masih musim hujan sehingga tenda masih dibutuhkan sekali di sana. Mereka juga masih kekurangan bahan makanan dan juga air bersih. Berarti memang sekarang butuh bantuan dari pemerintah seperti itu ya, Salma? Iya, benar Firda. Oke. Kemudian, apakah sudah ada tindakan dari pemerintah selesai adanya gempa di Maluku Tengah sendiri? Ya, sejauh ini kabar yang kami terima, tadi pagi baru saja Bupati Maluku Tengah, Tuasikal Abua, melakukan kunjungan ke korban gempa, namun dia di sana tidak lama. Sementara itu dari BPBD sendiri baru memberikan bantuan berupa tenda, terpal, yang diberikan. Sementara untuk bantuan makanan dan juga obat-obatan belum ada sampai sekarang. Hanya saja ada beberapa masyarakat dan juga sejumlah mahasiswa yang berinisiatif sendiri untuk mengumpulkan donasi agar bisa segera menyalurkan bantuan kepada warga di sana. Oke, baik Tribuners, tadi jurnalis kami juga sempat melakukan wawancara dengan Kepala BPBD Maluku Tengah Abdul Latif K, dan berikut liputannya untuk Anda. Bukan pengungsi. Untuk informasi bahwa warga ini bukan pengungsi tapi mereka mengungsi atau punya tingkat ini yang lebih tinggi untuk menyelamatkan diri sementara karena kemarin informasi dari media itu bahwa akan terjadi tsunami. Nah, itu tidak benar karena hasil rilis BMKG itu tidak ada potensi tsunami, tidak ada. Nah, makanya informasi itu lalu masyarakat yang sementara mengambil inisiatif untuk menyelamatkan diri dulu. Tapi untuk pengungsi atau belum bisa katakan pengungsi itu. Artinya ini untuk mengungsi saja dulu. Jadi kehadiran BPBD ini juga untuk memberikan himbauan ke warga akan tidak adanya potensi tsunami sudah, ini. Tadi malam di beberapa tempat pengungsi itu kan sudah himbau begitu kepada masyarakat dan mereka sudah memahami itu. Tapi untuk sementara ini kan untuk menghindar dari itu dong tetap mengambil inisiatif untuk mengungsi itu. Kemarin juga katong sudah menghindar kalau situasi sudah tenang, Bapak Ibu masyarakat sudah bisa kembali ke rumah. Nah, tadi Tribuners, laporan dari Tribun Ambon, Salma Pikalohata, dan terima kasih atas laporan Anda, Salma. Beralih ke Tribun Bali, Saudara, wilayah Kabupaten Kelungkung, Bali diguyur hujan deras sejak Rabu 16 Juni hingga hari ini Kamis 17 Juni dini hari. Kejadian ini mengakibatkan bencana seperti longsor maupun banjir di beberapa wilayah di Kelungkung. Petugas BPBD Kelungkung, kepolisian, TNI, PMI, dan masyarakat setempat sejak pagi melakukan penanganan bencana. Seperti yang terjadi di wilayah Jalan Diponegoro, Semarapura, Kelungkung, Bali. Sebuah warung tertimbun material longsor. Kejadian ini terjadi sekira pukul 1 dini hari waktu Indonesia Tengah.
Nah, untuk mengetahui informasi lebih detailnya, sudah bergabung bersama saya wartawan Tribun Bali ada Eka Mita yang akan memberikan laporannya secara langsung. Halo Eka. Baik, Firda, suara saya jelas terdengar. Eka, bisa dijelaskan hujan deras yang mengguyur Kelungkung sendiri mengakibatkan bencana apa saja dan di mana saja? Terima kasih, Firda. Perlu saya informasikan, Kelungkung sendiri di wilayah Kelungkung di Provinsi Bali diguyur hujan lebat sejak Rabu malam kemarin hingga Kamis dini hari tadi. Jadi pagi tadi ada beberapa bencana terjadi di wilayah Kelungkung, seperti ada tanah longsor yang menimbun sebuah warung di kawasan lingkungan Lebah di Kelurahan Semarapura Kangin. Jadi dalam peristiwa tersebut terjadi sekitar pukul 1 pagi dini hari tadi, atau saat Kelungkung sedang diguyur hujan sangat deras. Demikian juga laporan terakhir juga kami menerima informasi bahwa di wilayah Desa Pesinggahan Kelungkung Bali juga terjadi bencana banjir yang diakibatkan dari sungai setempat yang meluap. Setidaknya ada 10 rumah yang tertimbun, maksudnya yang tergenang banjir maupun terkena lumpur. Demikian. Oke, kemudian terkait bencana ini, apakah ada korban jiwa atau mungkin kerugian material dari bencana tersebut, Eka? Ya, beruntung dari hasil pengecekan dari BPBD pagi tadi, beruntung kejadian 2 bencana ini tidak sampai menimbulkan korban jiwa, namun tentu kejadian ini menyebabkan kerugian material. Misalnya warung tadi banyak perabotan atau instalase dari barang elektronik pemilik warung yang mengalami kerusakan, dan juga rumah yang terendam banjir tentu banyak barang elektronik atau perabotan masyarakat setempat yang basah. Oke, kemudian berdasarkan pantauan Anda di sana, apa saja faktor utama yang memicu terjadinya beberapa kali bencana di Kelungkung Bali sendiri? Jadi perlu saya sampaikan bahwa dalam 2 minggu terakhir setidaknya telah terjadi beberapa kali bencana di Kelungkung, walaupun intensitas hujan tidak terlalu sering. Jadi yang dominan saat ini yaitu bencana banjir. Dari hasil pengecekan BPBD juga bahwa dapat disampaikan bahwa banjir disebabkan oleh sungai yang mengalami pendangkalan akibat dari timbunan sampah. Demikian, jadi masyarakat BPBD sendiri menghimbau masyarakat untuk merubah kebiasaan mereka untuk membuang sampah di sungai yang dalam beberapa minggu terakhir memang sering menyebabkan bencana di Kelungkung. Demikian. Oke, baik, Tribuners, tadi jurnalis kami juga sempat melakukan wawancara dengan Kepala Pelaksana BPBD Kelungkung 1, Putu Widiada, dan berikut liputannya untuk Anda. Baik, tadi laporan di Pesinggahan air sungai meluap menyebabkan banjir dan lumpur di jalan, mengganggu aktivitas masyarakat. Di Dawan Klot juga ada informasi lumpur juga naik. Di Gunaksa ada informasi warga masyarakat sampingnya hanyut, tapi belum sanceh, termasuk di Akah. Dan hari ini kita kerja di Kampung Lebah untuk membersihkan material, kita bersihkan rumah warga. Itu yang naik debit Sungai Undo ya, yang di Gunaksa dan di Akah nih? Yang di Akah kemungkinan air Sungai Undo yang naik. Kalau yang di Pesinggahan itu karena jembatan yang tertutup bambu dan kotoran-kotoran di masyarakat itu, sehingga air sungai di bawah jembatan itu untuk menyebabkan air tersumbat di sana sehingga meluap ke rumah warga. Ada berapa rumah Pak yang Lalu tadi di Pesinggahan kurang lebih ada 10 rumah warga. 10 rumah ya? Terkena dampak sampai banjir Pak? Ya. Jam berapa Pak kemarin Pak? Jam banjir. 12 katanya informasi air itu naik sampai 1 meter. Beralih ke berita selanjutnya, Saudara, masyarakat Lubuk Gaung, Kecamatan Sungai Sembilan, Kota Dumai dikagetkan dengan bunyi ledakan keras di PT Sari Dumai Oleo atau SDO. Tangki timbun JPO atau minyak kelapa sawit milik PT Sari Dumai Oleo juga terbakar seusai adanya ledakan pada Rabu 16 Juni malam kemarin. Tim pemadam kebakaran membutuhkan waktu 8 jam untuk memadamkan api yang membakar tangki timbun yang berisi petimeter atau JPO yang sudah dimurnikan. Hingga berita ini diturunkan, pihak berwenang masih mengidentifikasi kemungkinan adanya korban jiwa dalam peristiwa tersebut. Penyebab dan kerugian akibat kebakaran ini juga masih diselidiki oleh Polres Dumai sendiri. Nah, untuk mengetahui informasi lebih terkini, sudah bergabung bersama saya wartawan Tribun Pekanbaru ada Doni Kusuma. Halo, Doni Kusuma. Ya, halo, ya, Firda. Doni, bisa dijelaskan seperti apa kronologi kebakaran yang terjadi di sana? Ya, terima kasih rekan Firda.
tepat tadi malam, yaitu Rabu malam, masyarakat Kecamatan Lubuk Gaung, Kecamatan Sungai Sembilan itu dihebohkan dengan suara ledakan yang luar biasa besar, sehingga membuat masyarakat mendatangi pusat dari ledakan tersebut. Ternyata ledakan tersebut merupakan terbakarnya tangki CPO milik perusahaan yang ada di Kota Dumai, yakni perusahaan PT Sari Dumai Oleo, di mana saat ledakan tersebut masyarakat terlihat menuju kawasan tersebut untuk melihat seberapa besar terbakarnya tangki tersebut. Memang kondisi keberadaan tangki sendiri pun juga agak jauh ya dari pemukiman, karena lebih dekat ke laut sendiri. Dan memang saat itu pihak BPBD juga sudah melakukan pengerahkan 4 damkar untuk membantu dari proses pemadaman di tangki milik perusahaan swasta tersebut, rekan Firda. Oke, kemudian bagaimana kesaksian warga sekitar yang melihat adanya kebakaran di sana? Bagaimana? Betul-betul? Bagaimana kesaksian warga terkait kebakaran yang terjadi di sana? Ya, kesaksian warga sekitar ya mengaku bahwa memang awalnya itu memang hanya suara ledakan yang besar, cuman sekitar pukul 20.15 itu masyarakat mendengar ada suara ledakan, dan ketika mendengar suara ledakan mungkin mencari tahu, khususnya itu masyarakat di sekitar perusahaan itu mencari tahu bunyi ledakan tersebut, dan ternyata ledakan tersebut berasal dari perusahaan swasta yang ada di Kota Dumai sendiri. Dan melihat itu masyarakat mencoba untuk melihat secara langsung, cuman memang jaraknya antara tangki yang terbakar itu dengan pemukiman warga itu bisa dikatakan jauh, sehingga hanya nampak api yang memerah saja. Dan masyarakat juga tidak terlalu takut karena memang kondisi jauh dari pemukiman. Seperti itu, rekan Firda. Oke, berdasarkan informasi yang saya dapat, membutuhkan waktu 8 jam untuk memadamkan api yang membakar di sana. Apakah ada kendala dari tim pemadam untuk memadamkan api di sana? Ya, rekan Firda, memang betul ada sekitar 7-8 jam BPBD harus berjibaku untuk memadamkan api karena memang kondisi di dalam tangki sendiri bukan berisi air, karena memang ada zat kimia yang hasil olahan dari CPO yang memang menyulitkan untuk dilakukan pemadaman, sehingga membutuhkan alat bantu hidran untuk mempercepat proses dari pemadaman. Dan proses dari pemadaman sendiri sudah mengerahkan lebih dari 4 dari pemadam kebakaran Kota Dumai, yaitu BPBD, dan juga ada dibantu oleh mobil pemadam dari pihak Pertamina RU2 Dumai, dan juga pihak dari perusahaan di sekitar. Yang menyebabkan kesulitan itu memang kondisi untuk memadamkan yang di dalam tangki tersebut bukanlah air, melainkan ada cairan yang sangat sulit untuk dipadamkan. Seperti itu, rekan Firda. Oke, kemudian terkait dengan ledakan tadi dan juga kebakaran yang melanda di sana, adakah korban jiwa dalam peristiwa tersebut, Doni? Ya, berdasarkan tadi baru saja ada laporan dari pihak Polda Riau, di mana ada akibat dari kejadian tersebut ada 2 orang yang menjadi korban akibat peristiwa tersebut, yakni ada 2 orang karyawan di perusahaan tersebut yang mengalami luka bakar. 1 orang itu hampir 90%, yang menyebabkan nyawanya tidak tertolong, dan juga ada 1 orang lagi yaitu mengalami luka bakar 60%. Sejauh ini baru seperti itu perkembangannya, rekan Firda. Oke, untuk penyebabnya sendiri apakah sudah diketahui, Doni? Sejauh ini belum ada keterangan resmi baik dari perusahaan maupun dari pihak Polres Kota Dumai juga, dan juga pihak Polda Riau, bahwa
penyebab pasti kenapa tangki ini bisa terbakar belum sampai ada keterangan lebih lanjut dan saat ini masih dilakukan penyelidikan seperti itu rekan Firda. Oke, baik. Tribuners, tadi jurnalis kami juga sempat melakukan wawancara dengan Kepala Pelaksana BPBD Kota Dumai, Hafril Legan, dan berikut liputannya untuk Anda. Tadi malam terjadi 65 atau kebakaran, tepatnya kebakaran akibat meledaknya ya, satu tangki di PT SGO di Kelurahan Lubugau. Kita sampaikan memang pemadaman efektif kita mulai jam 9. Kemudian berakhir tepat jam 4 lewat sedikit ya, sekitar jam 4. Jadi hampir sekitar 7 jam kita di lapangan bersama tim terpadu yang terdiri dari 1 unit dari PT SM, 1 unit dari SDS, 1 unit dari Pertamina, dan 4 unit dari BPBD UPT Damkar Kota Dumai. Kondisi di sana luar biasa ya, karena pertama secara kemampuan itu karena yang terbakar adalah kimia, biodiesel ya, itu memerlukan penanganan berbeda dengan kalau kebakaran bahan padat seperti kayu dan lainnya. Karena di sana membutuhkan foam. Foam itu adalah semacam zat kimia yang dicampur dengan air sehingga dia dengan mudah untuk antara minyak dengan air ini, sehingga dia dengan mudah untuk masuk memecah secara kimia sehingga mampu dipadamkan. Itu yang tadi malam kesulitan ya. Jadi waktu itu kita mengantisipasi dengan cara cepat membeli sampai beberapa box rinso atau alat cuci, jet cuci, kita campur ke mesin yang sudah ada di tempatnya tangkinya BPBD sambil menunggu foam yang memang digunakan khusus untuk kebakaran dari Pertamina. Tepat tadi malam jam 11 lewat 5 datang Pertamina, dan itu hampir sampai jam 3 ya mereka memadamkan. Setengah 4 menggunakan foam, dibantu oleh foam dari beberapa PT dikumpul dan langsung dicampur dengan air, langsung dipadamkan di lokasi, dan itu cukup membantu ya, karena itu akan sangat berdampak kepada berkurangnya titik api yang terjadi di sana. Setelah saja kami akan kembali dengan informasi menarik lainnya, tetap di Live Update. Oke, apa kabar Bang Aris di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Jumip 37 ini yang semalam baru mulai, saya udah pasti hitam. Sebenarnya aku nggak ngerasa itu penangkapan atau penggerebegan atau apapun itu, karena gini loh, posisinya aku kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu penyumbatan di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya, tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang saya itu mas, ya dulunya tukang koran. Oh gitu ya, tukang koran. Ya saya baca itu pak. Tuh kan pernah baca kan? Ya. Jadi kalau saya jadi tanggal itu udah bersyukur banget. Si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya kalau ini kita bicara yang di luar kasus Sebongombo ya. Dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal mature stage atau tahap berbahaya itu Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlembekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit gitu ya. Dok saya ini menurut saya memang tidak mudah, bukan urusan tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang, Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis bahwa berpuasa di 6 hari Syawal itu. Oke, apa kabar Bang Aris di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Jumip 37 ini yang semalam baru mulai, saya udah pasti hitam. Sebenarnya aku nggak ngerasa itu penangkapan atau penggerebegan atau apapun itu, karena gini loh, posisinya kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu penyumbatan di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya, tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang saya itu mas, ya dulunya tukang koran. Oh gitu ya, tukang koran. Ya saya baca itu pak. Tuh kan pernah baca kan? Ya. Jadi kalau saya jadi tanggal itu udah bersyukur banget. Si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya kalau ini kita bicara yang di luar kasus Sebongombo ya. Dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal mature stage atau tahap berbahaya itu Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlembekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit gitu ya.
Dok, menurut saya memang tidak mudah, bukan urusan tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang, Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis bahwa berpuasa di 6 hari Syawal itu. Oke, apa kabar Bang Aris di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Gimik 37 ini yang semalam baru mulai, saya udah Sebenarnya aku nggak ngerasa itu penangkapan atau penggerebegan atau apapun itu, karena gini loh, posisinya aku kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu terjadi di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya, tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang saya itu mas, ya dulunya tukang koran. Oh gitu ya, Tukang koran. Ya, saya baca itu Pak. Tuh kan, pernah baca kan? Ya. Jadi kalau saya jadi pangdam itu udah bersyukur banget. Si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya, kalau ini kita bicara yang di luar kasus Situbondo ya. Dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal mature stage atau tahap Berbahaya dewasa. itu Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlembekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit gitu ya. Dok, menurut saya memang tidak mudah, bukan urusan tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang, Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis bahwa berpuasa di 6 hari Syawal itu. Oke, apa kabar Bang Aris di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Gimik 37 ini yang semalam baru mulai, saya udah Sebenarnya aku nggak ngerasa itu penangkapan atau penggerebegan atau apapun itu, karena gini loh, posisinya aku kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu terjadi di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya, tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang Saya itu mas, ya dulunya tukang koran. Oh gitu ya, Tukang koran. Ya, saya baca itu Pak. Tuh kan, pernah baca kan? Ya. Jadi kalau saya jadi pangdam itu udah bersyukur banget. Si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya, kalau ini kita bicara yang di luar kasus Situbondo ya. Dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal mature stage atau tahap Berbahaya dewasa. itu Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlembekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit gitu ya. Dok, menurut saya memang tidak mudah, bukan urusan tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang, Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis bahwa berpuasa di 6 hari Syawal itu. Terima kasih Anda masih bersama kami di Live Update. Beralih ke Jawa Tengah, Saudara, jumlah relawan yang tergabung dalam Relawan Semarang Hebat atau RSH berkumpul di sebuah TPU di Kecamatan Candisari pada Rabu kemarin 16 Juni. Lonjakan kasus COVID-19 di Semarang membuat mereka sibuk dengan pasien yang meninggal karena COVID-19. Kenaikan kasus COVID-19 pasca Lebaran kemarin sempat kembali menyibukkan para relawan pemakaman pasien COVID-19. Pada Juni ini, para petugas sudah memakamkan 9 jenazah pasien COVID-19. Lonjakan angka COVID-19 di kota Semarang membuat para petugas kewalahan. Mereka bahkan dipaksa memakamkan 3 jenazah pasien COVID-19 dalam satu malam. Bahkan mereka juga harus rela tidur di kuburan demi memakamkan jenazah. Untuk mengetahui informasi lebih detailnya, sudah bergabung bersama saya wartawan Tribun Jateng ada Iwan Arifianto. Halo, Iwan? Halo, Iwan. Selamat siang. Halo. Iwan, bisa dijelaskan kapan dimulainya lonjakan pemakaman pasien COVID-19 di Kota Semarang sendiri? Oke, baik. Meningkatnya pemakaman jenazah COVID-19 di Kota Semarang itu dimulai pasca Lebaran kemarin ya. Bahkan seminggu terakhir para petugas relawan pemakaman COVID-19 setiap hari memakamkan 3 jenazah COVID-19. Sebelumnya mereka sempat tidak melakukan bertugas pemakaman karena tidak adanya jenazah yang dimakamkan.
Begitu. Oke, kemudian bagaimana persiapan para relawan sendiri memakamkan COVID-19 menanggapi kenaikan jumlah pemakaman pasien COVID-19 di sana? Ya, relawan pemakaman COVID-19 di Kota Semarang itu terdiri dari lintas komunitas ya, diantaranya Satda Jateng, terus Bankom, Triti, dan lainnya. Mereka berkolaborasi melakukan tugas pemakaman itu. Mereka intinya saling berkoordinasi untuk mengantisipasi lonjakan kenaikan kasus kematian COVID. Begitu. Kemudian mungkin ada kendala-kendala apa saja? Bisa dijelaskan ke kami yang dihadapi oleh para relawan yang menghadapi lonjakan pemakaman pasien COVID-19 sendiri? Iya, ada beberapa kendala yang dialami oleh para relawan ya, terutama saat pemakaman harus dilakukan pada malam hari. Dari puluhan relawan yang tergabung itu kan tidak murni relawan ya, ada yang bekerja sebagai satpam, ada yang sebagai entrepreneur, berusaha kayak gitu. Mereka kadang terkendala waktu pada malam hari itu, atau ada yang sedang beristirahat kayak gitu. Untuk mengantisipasi kendala tersebut, para relawan melakukan shift atau rollingan untuk mengatasi atau mengantisipasi lonjakan kenaikan kasus COVID-19 di Kota Semarang. Begitu. Oke, kemudian bisa dijelaskan ke kami, adakah tugas tugas lain dari relawan pemakaman yang masih berkaitan dengan COVID-19 sendiri? Oh iya, ada beberapa tugas lainnya yang dihadapi oleh relawan pemakaman jenazah COVID-19 di Kota Semarang itu. Pertama, mereka juga melakukan pengawalan atau mengantar para pasien COVID-19, pasien yang positif itu akan dikawal oleh para relawan ini. Terakhir, 2 malam terakhir di Kota Semarang, ini angkanya cukup besar ya, ada 31 pasien COVID-19 dari daerah Kedungmunggu. Itu satu komplek pemukiman, mereka positif semua dan mereka harus segera dilakukan isolasi di rumah dinas Wali Kota Semarang yang dikhususkan sebagai rumah isolasi ini. Para relawan ini melakukan pengawalan. Itu kan bisa dibayangkan ada beberapa ambulan, itu para relawan bertugas untuk melakukan pengawalan. Yang tadi malam ada sejumlah 22 pasien COVID-19 dari daerah Rawasari, Kota Semarang. Itu juga satu area 22 orang positif, sehingga para relawan juga bertugas melakukan pengawalan itu. Atau relawan atau pasien yang positif itu akan dirujuk ke rumah sakit, relawan di situ juga bertugas untuk melakukan pengawalan. Selain itu juga ada penyemprotan disinfektan yang dilakukan oleh para relawan COVID ini, menyasar ke daerah-daerah yang zona merah ya, atau sesuai dengan permintaan instansi-instansi atau lembaga-lembaga tertentu. Begitu. Oke, berarti relawan ini selain memakamkan jenazah COVID-19 juga melakukan pengawalan kepada pasien yang terkonfirmasi positif dan kemudian mengawal jenazah ke pemakaman seperti itu ya? Iwan, halo? Halo? Iya, baik Tribuners, tadi jurnalis kami juga sempat melakukan wawancara dengan relawan pemakaman COVID-19, ada Siswanto, dan berikut liputannya untuk Anda. Gimana Mas kondisi pemakaman pasca melonjaknya angka COVID-19 di Kota Semarang? Baik Mas, kenalkan saya dari Siswanto, relawan gabungan Semarang Hebat Mas. Semakin melonjaknya ini untuk pasien COVID, peningkatan itu sehabis Lebaran Mas. Angka setiap hari mampu mengubur berapa Mas biasanya Mas? Kalau kita dari relawan gabungan dimintai satu hari hampir 3 pemakaman Mas. Kadang lebih gitu Mas ya? Iya, lebih Mas. Untuk personel gimana Mas? Kalau personil kita dari relawan gabungan Mas, ada dari Pokdar, dari relawan Semarang Hebat, dari relawan Satda Jateng, terus dari relawan Bankom, terus dari Seriti juga ada Mas. Kita relawan gabungan berkolaborasi selalu membantu untuk pemakaman pasien COVID, karena COVID itu bukan musibah, tapi kita ikut membantu. Baik Mas, pesan untuk relawan, saya pribadi selalu jaga imun Mas, terutama selalu menggunakan masker, cuci tangan, dan selalu utamakan protokol kesehatan. Beralih ke Kalimantan Barat, Saudara, Satgas COVID-19 Provinsi Kalimantan Barat hari ini sudah mulai melaksanakan vaksinasi massal untuk masyarakat umum usia 40 tahun ke atas. Vaksinasi massal sudah berlangsung di Gor Sultan Syarif Abdullah atau RSA di Pontianak sejak pukul 8 pagi tadi.
Vaksinasi dilakukan selama 3 hari, mulai hari ini 17 Juni sampai nanti 19 Juni 2021. Kegiatan akan berlangsung mulai dari pukul 8 pagi hingga pukul 4 sore waktu Indonesia Barat. Dalam pelaksanaan vaksinasi, petugas menyiapkan kursi berjarak 1 meter dan 2 meja pendaftaran di pintu masuk. Tak hanya petugas kesehatan Dinkes Provinsi saja, dari perwakilan Kodam 12 TPR juga ikut dalam melakukan pelayanan vaksinasi, serta para Satpol PP juga ikut berjaga agar layanan tetap berjalan sesuai protokol kesehatan. Sampai saat ini, stok vaksin apabila dilihat dari data vaksin masih tersisa 4.700, maksud kami 4.745.000 vaksin yang ada di gudang instalasi farmasi di kabupaten kota di Kalbar. Sementara menurut catatan dari aplikasi Bio Farma di Puskesmas, lebih banyak lagi, sekitar 10.151 vaksin. Ini berarti bisa untuk dilakukan vaksinasi sebanyak 1.510 orang. Nah, untuk mengetahui informasi lebih detailnya, sudah bergabung bersama kami, wartawan Tribun Pontianak, ada Anggita Putri. Halo, Anggita Putri. Halo. Oke, Anggita, bisa dijelaskan bagaimana kondisi vaksinasi massal yang dilaksanakan di Gor Sultan Syarif Abdullah sendiri? Baik, terima kasih. Hari ini merupakan hari pertama untuk pelayanan vaksinasi massal yang dilakukan oleh Satgas Provinsi Kalimantan Barat. Jadi, pada hari ini pelayanan vaksinasi dilakukan oleh Dinas Kesehatan Provinsi bersama dengan Polda Kalimantan Barat dan Kodam 12 Tanjung Pura Kalimantan Barat, serta hadir pula dalam pelayanan vaksinasi tidak hanya dilakukan oleh tenaga kesehatan, melainkan dari Kodam 12 Tanjung Pura juga hadir, serta aparat-aparat dan juga Satpol PP yang bertugas dalam pelaksanaan agar tetap sesuai dengan protokol kesehatan. Tadi pagi pelaksanaan vaksinasi sudah dilaksanakan mulai pukul 8. Nah, pada hari ini sampai pukul 10 tadi telah terdata 200 masyarakat umum di usia 40 tahun ke atas yang telah hadir untuk melakukan pelayanan vaksinasi, serta total pendaftar yang melalui link pendaftaran online sudah terdata bahwa sekitar 525 orang yang akan melakukan vaksinasi hari ini. Oke, bisa dijelaskan kepada kami, pada pelaksanaan vaksinasi massal kali ini, apakah ada tindak lanjut di Kabupaten Kota Kalbar sendiri? Baik, vaksinasi massal ini baru dilakukan di tingkat provinsi oleh Satgas Provinsi Kalimantan Barat. Setelah ini, pelayanan vaksinasi massal akan berlanjut di beberapa titik tempat pelayanan-pelayanan lainnya seperti di mal dan ditindaklanjuti di kabupaten kota. Sedangkan untuk di kabupaten kota ini nantinya juga akan bekerja sama antara Dinas Kesehatan dan juga Polsek maupun Kodim serta Babinsa dan Babin Kamtipnas. Diharapkan juga untuk pelayanan vaksinasi di kabupaten kota itu mendekatkan sentra-sentra pelayanan vaksin terhadap dekat dengan permukiman masyarakat di desa-desa agar cakupan pelayanan vaksinasi mudah diakses oleh masyarakat setempat. Jadi tidak hanya ada di kota kabupatennya saja. Oke, kemudian bisa dijelaskan ke kami apa saja syarat dan ketentuan khusus jika masyarakat ingin melakukan vaksinasi massal di sana? Baik, kalau untuk pelayanan vaksinasi hari ini yang sudah dimulai di GOR SSA Kota Pontianak itu untuk daftar untuk masyarakat yang 40 tahun ke atas itu menjadi prioritas utama. Jadi mereka sebelum datang harus mendaftar terlebih dahulu melalui online di link yang telah disiapkan oleh Dinas Kesehatan sebelumnya. Setelah itu ketika mereka sudah mendaftar, maka mereka datang harus membawa KTP masing-masing dan di website juga sudah tertera kapan dan waktunya mereka akan melangsungkan vaksinasi tersebut. Serta pelayanan vaksinasi tadi juga melayani secara manual bagi masyarakat-masyarakat yang belum melakukan pendaftaran secara online. Jadi mereka yang datang tetap difasilitasi oleh petugas-petugas, serta untuk vaksinasi tahap kedua juga diterima bisa dilakukan di tempat tersebut. Oke, nah baik Tribuners, tadi jurnalis kami juga sempat melakukan wawancara dengan Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Barat Harrison, dan berikut liputannya untuk Anda. Untuk proses
pendaftaran yang dilakukan sebelumnya gimana Mbak? Oh, jadi saya ikut di webnya itu kan ada, terus saya daftar, terus masukin nomor KTP segala macam, nanti dikasih nomor urut ke urutan keberapa, itu aja sih. Terus datang ke sini disuruh bawa fotokopi KTP, terus ambil formulir diisi sesuai dengan antrian, tinggal menunggu aja. Datang tadi jam berapa Mbak? Saya datang tadi jam 8 ya. Mungkin terkait dengan pelayanan vaksinasinya sendiri, menurut Mbak sendiri gimana? Sesuai dengan urutan sih ya, jadi memang sesuai aturannya, peraturan yang prokesnya juga ini sih agak bagus ya maksudnya. Jadi cuman maksud saya kalau bisa tuh misalnya kan kuotanya 500, kenapa nggak misalnya udah diurutkan 150, dikasih tahu untuk urutan pertama sampai 150 tuh jam berapa, jadi tidak terlalu penuh seperti ini. Mendaftar vaksin secara online itu ada 525 ya. Nah, tetapi ada yang datang secara manual, jadi dia tidak mendaftar secara online. Ya. Nah ini tetap kita fasilitasi, tetap tidak kita pulangkan. Targetnya kita melaksanakan selama 3 hari, 17, 18, 19 Juni. Setelah itu nanti akan berkeliling ke tempat-tempat lain di mal-mal ya. Beralih ke Yogyakarta, Saudara, vaksinasi massal digelar oleh Grab yang bekerja sama dengan Kemenkes Aino, Detol, dan juga Good Doctor serta pemerintah daerah DIY. Vaksinasi tersebut diperuntukkan bagi mitra Grab, abdi dalam, pekerja pariwisata, dan penyandang disabilitas. Pihak Grab menargetkan 10.000 orang yang menjalani vaksinasi di GOR DIY tersebut. Peserta vaksinasi menggunakan vaksin AstraZeneca. Adapun penyelenggaraan tersebut sudah dilaksanakan sejak Senin hingga Kamis. Wakil Gubernur DIY, Paku Alam 10 yang hadir mewakili Gubernur DIY Sri Sultan Hamengkubuwono X menyambut baik kegiatan kolaboratif seperti ini. Menurutnya, pusat vaksinasi ini bisa mendorong masyarakat untuk mau ikut vaksin dan menekan penyebaran virus COVID-19 di daerah istimewa Yogyakarta. Nah, untuk mengetahui informasi lebih detailnya, sudah bergabung bersama saya wartawan Tribun Jogja ada Ardika Indah. Halo, selamat siang Ardika Indah. Selamat siang, Firda. Bisa dijelaskan ke kami bagaimana antusiasme masyarakat yang mengikuti vaksinasi di sana? Baik, terima kasih. Selamat siang Tribuners. Sekarang kami sedang berada di gelanggang olahraga Universitas Negeri Yogyakarta dan di sini baru saja selesai Grab Vaksin Center di Yogyakarta. Bisa kita lihat ada banyak sekali orang yang sangat antusias untuk mengikuti vaksinasi ini. Mengingat di Yogyakarta sendiri vaksinasi masih ditujukan untuk lansia, pralansia, dan tentu saja tenaga kesehatan selain tenaga pelayan publik. Nah, sejak pukul 7 tadi pagi sudah cukup banyak orang mengantri, tapi tentu saja mereka mengutamakan protokol kesehatan. Maka dari itu, dari pihak Grab sendiri memilih Universitas Negeri Yogyakarta, GOR ini, untuk dijadikan tempat pusat vaksinasi agar semuanya bisa menjaga jarak. Begitu, Firda. Oke, kemudian bisa dijelaskan ke kami, tujuan pihak terkait memiliki sasaran yakni mitra Grab, kemudian abdi dalam, kemudian pekerja pariwisata dan juga penyandang disabilitas. Apa tujuannya? Baik, diketahui sejak beberapa waktu lalu dari Pemda DIY sendiri memang menargetkan lansia dan para pekerja publik untuk ikut vaksinasi. Hingga kini DIY sendiri masih belum banyak, lansia di DIY sendiri masih belum banyak yang divaksinasi, sehingga Pemda DIY menerima kolaborasi dari Grab dan Detol dan ya yang lainnya agar lebih banyak tempat untuk vaksinasi COVID-19. Nah, abdi dalam sendiri sejak awal pihak Keraton Yogyakarta memang menunggu untuk datangnya vaksinasi untuk para abdi dalam, dan ini adalah waktunya sehingga mereka sebagian besar dari abdi dalam yang tentu saja termasuk lansia maupun yang muda, mereka mau mengikuti vaksinasi COVID-19 ini di GOR UNY, begitu. Oke, kemudian bisa dijelaskan ke kami bagaimana tanggapan dari pemerintah Provinsi DIY sendiri terkait pelaksanaan vaksinasi di sana? Baik, pemerintah DIY sendiri yang tadi sempat diwakili oleh Wakil Gubernur DIY, Paku Alam 10, mereka mengatakan bahwa kini Pemda DIY sangat berterima kasih dengan adanya kolaborasi seperti ini karena mereka menilai bahwa
vaksinasi tidak bisa diselenggarakan hanya dari Pemda DIY sendiri. Mereka membutuhkan banyak semua elemen masyarakat untuk mengikuti atau membuka kerjasama dengan berbagai pihak agar vaksinasi ini bisa berjalan secepat mungkin demi mempercepat kekebalan komunal atau herd immunity itu sendiri. Begitu, Firda. Oke, baik. Terima kasih wartawan Tribun Jogja, Ardika Indah atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Terima kasih. Beralih ke Batam, saudara, peminat vaksin COVID-19 yang diperkirakan... Baik, terima kasih Mbak Indah. Orang berbondong-bondong untuk ikut vaksin massal di Mega Ball Batam Center pada Kamis hari ini. Sejak pagi, ribuan warga telah mengantri di area luar mall selama beberapa jam. Dan tepat pukul 10 pagi tadi, pintu masuk mall di lobi C pun dibuka oleh petugas. Pengunjung langsung merangsek masuk. Nah, untuk mengetahui informasi lebih detailnya, sudah bergabung bersama saya wartawan Tribun Batam, ada Argianto Nugroho. Halo Argianto, selamat siang. Siang, Firda. Argianto, bisa dijelaskan dari jam berapa mereka para vaksinasi ini ya yang ingin mengikuti vaksinasi ini mengantri di sana? Oke, terima kasih Firda. Sekitar 3 hari yang lalu beredar pesan singkat terkait lokasi vaksin di Mega Mall oleh panitia dari Polsek Batam Kota serta Puskesmas UPT Bala Permai. Berdasarkan informasi tersebut, ribuan warga berbondong-bondong datang ke Mega Mall untuk mengikuti vaksinasi COVID-19. Sekitar jam 6 pagi tadi, meskipun belum dimulai, sudah hadir ratusan warga yang berbondong-bondong untuk dapat vaksin di Mega Mall. Antusias masyarakat yang tinggi ini juga membuat kewalahan panitia yang berada di lokasi, hingga sebagian masyarakat yang tidak dapat vaksin pun akhirnya kecewa. Demikian, Firda. Oke, mungkin bisa dijelaskan bagaimana proses vaksinasi di sana? Oke, mulai jam 9 pagi panitia baru mulai membuka pintu, diantaranya adalah melalui beberapa pintu masuk di Mega Mall. Antusias masyarakat yang tinggi juga membuat jumlah ketersediaan vaksin yang hanya 700 vaksin hanya dapat diberikan oleh beberapa warga serta beberapa undangan yang memperoleh vaksinasi. Ya, Firda. Oke, kemudian bisa dijelaskan ke kami alasan warga yang mengikuti sangat antusias mengikuti vaksin tersebut? Oke, terkait antusias warga ini terkait peraturan Presiden nomor 14 tahun 2001, perubahan peraturan Presiden nomor 99 tahun 2020 terkait pengadaan vaksin. Jadi dalam peraturan Presiden tersebut, bagi masyarakat yang ingin mendapatkan bantuan atau ingin mengurus pelayanan publik diharapkan menyertakan sertifikat vaksin. Maka dari itu banyak ribuan masyarakat Batam yang ingin mendapatkan sertifikat vaksin seperti hari ini. Jadi dalam peraturan Presiden tersebut, kalau masyarakat ingin memperoleh bantuan BLT maupun mengurus pelayanan publik seperti pembuatan KTP, pembuatan akta harus menyertakan sertifikat vaksin. Maka dari itu antusias masyarakat untuk mengikuti vaksin juga sangat tinggi di Kota Batam. Namun hanya tadi di Mega Mall sendiri hanya tersedia 700 vaksin dan ribuan masyarakat lainnya yang datang ke Mega Mall terpaksa tidak bisa mengikuti vaksin karena keterbatasan vaksin. Oke, nah baik Tribuners, tadi jurnalis kami sudah melakukan wawancara juga dengan beberapa warga yang mengikuti vaksinasi di sana. Dan berikut liputannya untuk Anda. Sosialisasinya itu kurang sekali, sehingga kita nggak tahu informasinya, kemana kita harus mau mencari informasi. Sebetulnya yang paling simpel itu RT RW itu gampang sekali, datanya ada kok, kasihkan datanya, nanti kirimkan datanya Bapak Rijal misalnya, vaksin tanggal sekian, jam sekian di sini, kasih keterangan 30 menit sebelum jadwal vaksin sudah ada di tempat, clear. Ya. Orang nggak perlu meninggalkan pekerjaan. Kalaupun dia meninggalkan pekerjaan, dia hanya minta izin sama kantor 1 jam saja, selesai urusannya. Ya. Kalau gini kan ini luar biasa ini. Ini bukan kita mendapatkan virus, tapi kita berlomba-lomba untuk masuk ke klaster baru. Iya. Tulis itu. Kita cari penyakit ini, bukan mau mencari vaksin, tapi kita mencari penyakit. Berarti dukungan RT RW nggak ada gitu ya? Saya tidak tahu.
Apakah dilibatkan, apakah tidak didukung, apa tidak didukung, saya nggak tahu. Yang jelas kita nggak dapat itu. Bapak sendiri tinggal di mana, Pak? Saya di Bagan Hender. Berarti Bu tadi. Beralih ke Medan, Saudara, Sekolah Menengah Pertama Negeri 7 Medan menggelar uji coba atau simulasi belajar tatap muka pada hari ini, Kamis 17 Juni pagi. Simulasi belajar tatap muka ini hanya sekali dilakukan per hari ini. Dalam simulasi pembelajaran tersebut, siswa yang hadir dibagi menjadi 4 kelas. Tiap kelasnya diisi masing-masing 8 siswa dari total 32 orang. Di dalam satu ruang kelas, jumlah siswa tidak boleh lebih dari 25% dari jumlah kapasitas kelas. Pihak SMPN 7 memastikan seluruh siswa dan siswi memahami tata cara pelaksanaan tatap muka. Pihaknya merekam seluruh pelaksanaan uji coba tersebut yang nanti akan dikirimkan ke masing-masing grup kelas. Simulasi tersebut juga hanya dilaksanakan 2 jam per hari dalam 1 minggu. Nantinya pihak orang tua juga diminta terlibat dalam proses pembelajaran secara tatap muka ini. Saat ini sekolah masih menunggu keputusan pemerintah soal kepastian bisa belajar tatap muka secara langsung. Nah, untuk mengetahui informasi lebih jelasnya, sudah bergabung bersama saya wartawan Tribun Medan Freddy Santoso. Halo Freddy. Ya, halo Firda dan juga pemirsa. Pada hari Kamis, ya halo. Freddy, bisa dijelaskan bagaimana situasi simulasi belajar tatap muka di SMPN 7 Medan sendiri? Ya, halo Firda dan juga pemirsa. Hari ini Kamis tadi pagi sekolah SMP Negeri 7 Medan itu melakukan simulasi pembelajaran tatap muka yang dilakukan sejak pukul 7 pagi tadi. Jadi tadi sebanyak 32 siswa mengikuti simulasi ini. Jadi itu dalam proses simulasi belajar tatap muka itu siswa itu dibagi dalam satu kelas itu hanya berisi 8 orang. Nah, dalam proses belajar mengajar tadi itu para guru juga membagi belajar secara langsung dan secara daring, di mana bagi siswa yang tidak kebagian atau tidak ikut simulasi itu belajar melalui Zoom. Oke. Baik, Firda. Oke, bisa dijelaskan ke kami bagaimana tanggapan orang tua apabila anaknya belajar secara tatap muka di sekolahnya? Iya, baik Firda dan juga pemirsa, tadi saya juga sempat berbincang-bincang dengan orang tua siswa, di mana orang tua siswa itu justru mendukung dengan adanya sekolah tatap muka yang dilakukan, yang rencananya akan dilakukan oleh SMP Negeri 7 pada bulan Juli mendatang, karena orang tua siswa itu lebih melihat bahwa anaknya itu lebih membutuhkan belajar tatap muka daripada secara daring, karena menurut orang tua tadi yang saya wawancarai, ketika belajar daring itu para anak dari orang tua ini tidak begitu efektif karena lebih banyak bermain daripada untuk mengerjakan tugas dan belajar dan sebagainya gitu, Firda. Jadi lebih banyak bermain ketika itu proses belajar dilakukan secara daring, Firda. Oke, berarti memang orang tua dari orang tua sendiri ingin anaknya belajar secara tatap muka seperti itu ya? Iya benar, Firda. Jadi menurut orang tua belajar secara tatap muka itu lebih efektif timbang secara daring, Firda. Oke, kemudian bagaimana proses belajar mengajar yang dilakukan guru setelah sekian lama tidak belajar tatap muka? Iya, Firda dan juga pemirsa, tadi saya juga berbincang-bincang dengan guru yang ada di SMP Negeri 7 Medan, di mana tadi salah seorang guru bernama Teresia Purba mengatakan bahwa karena sudah lama tidak belajar secara langsung, ia agak gugup karena memang belajarnya itu dia harus membagi waktu antara secara daring dan juga secara langsung, Firda. Jadi di satu waktu dia harus memberikan materi secara langsung, dan di satu sisi ia harus memberikan materi secara Zoom dan harus menjawab pertanyaan-pertanyaan para siswa yang ada di laptop tersebut. Jadi dia sesekali berjalan menghampiri para siswa yang belajar langsung, dan sesekali ia harus melihat laptop untuk melihat ada tidak siswanya yang bertanya atau menjawab dari pertanyaan itu, Firda. Oke, baik Tribuners, tadi jurnalis kami juga sempat melakukan wawancara dengan Irmawati, Kepala Sekolah SMP Negeri 7 Medan, dan berikut liputannya untuk Anda. Hari ini kita mengadakan simulasi pembelajaran tatap muka untuk di bulan Juli. Tujuannya pertama, kita memberikan edukasi kepada anak-anak bahwa nanti andai kata pembelajaran tatap muka benar-benar berlangsung, mereka sudah tahu melaksanakan protokol kesehatan. Tidak semua siswa kita libatkan dalam simulasi ini. Kita hanya menggunakan satu kelas. Jadi kelas itu dibagi 4.
karena anjuran dari Presiden pembelajaran tatap muka bisa dilaksanakan 25% dari jumlah siswa. Makanya ini hari kita cobakan satu kelas, jadi satu kelas itu kita bagi 4 sehingga 25% anak, jadi setiap kelas 8 orang, setiap minggu nanti 2 kali, kemudian setiap hari 2 jam. Selanjutnya kami akan kembali dengan informasi menarik lainnya, tetap di live update. Oke, apa kabar Bang Ariski di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Gimip 37 ini yang semalam baru mulai, saya udah Sebenarnya aku nggak ngerasa itu penangkapan atau penggerbegan atau apapun itu. Karena gini loh, posisinya aku kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu terjadi di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya, tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang saya itu Mas, ya dulunya tukang koran. Oh gitu ya, Tukang koran. Ya, saya baca itu Pak. Tuh kan, pernah baca kan? Ya. Jadi kalau saya jadi pangdam, itu udah bersyukur banget. Si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya, kalau ini kita bicara yang di luar kasus Situbondo ya, dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal mature stage atau tahap berbahaya dewasa. itu Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlembekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit gitu ya. Dok, saya ini menurut saya memang tidak mudah, bukan urusan tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang, Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis bahwa berpuasa di 6 hari Syawal itu. Oke, apa kabar Bang Ariski di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Gimip 37 ini yang semalam baru mulai, saya udah Sebenarnya aku nggak ngerasa itu penangkapan atau penggerbegan atau apapun itu. Karena gini loh, posisinya aku kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu terjadi di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya, tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang saya itu Mas, ya dulunya tukang koran. Oh gitu ya, Tukang koran. Ya, saya baca itu Pak. Tuh kan, pernah baca kan? Ya. Jadi kalau saya jadi pangdam, itu udah bersyukur banget. Si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya, kalau ini kita bicara yang di luar kasus Situbondo ya, dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal mature stage atau tahap berbahaya dewasa. itu Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlembekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit gitu ya. Dok, saya ini menurut saya memang tidak mudah, bukan urusan tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang, Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis bahwa berpuasa di 6 hari Syawal itu. Oke, apa kabar Bang Ariski di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Gimip 37 ini yang semalam baru mulai, saya udah Sebenarnya aku nggak ngerasa itu penangkapan atau penggerbegan atau apapun itu. Karena gini loh, posisinya aku kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu terjadi di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya, tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang saya itu Mas, ya dulunya tukang koran. Oh gitu ya, Tukang koran. Ya, saya baca itu Pak. Tuh kan, pernah baca kan? Ya. Jadi kalau saya jadi pangdam, itu udah bersyukur banget. Ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya, kalau ini kita bicara yang di luar kasus Situbondo ya, dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas. Terima kasih Anda masih bersama kami di Live Update. Beralih ke berita selanjutnya, Saudara, seorang anak buah kapal ABK Tugboat milik PT Adindo dinyatakan hilang di pinggiran Sungai Muara Sebuku, Nunukan, Kalimantan Utara. ABK tersebut bernama Jimmy, 29 tahun, yang menjadi mualim 1 di kapal tersebut. ABK itu terakhir kali dilihat rekannya sekira pukul 7:30 waktu Indonesia Tengah.
Rekan korban kala itu hendak mengajak Jimmy untuk makan siang, namun rekan korban tak menemukan korban di darat. Kabar hilangnya Jimmy baru dilaporkan kepada Basarnas Tarakan pada pukul 19.35 WITA. Diduga kuat korban jatuh ke sungai. Nah, untuk mengetahui informasi lebih detailnya, sudah bergabung bersama saya wartawan Tribun Kaltara, Febrianus Felis. Halo, Febrianus. Oh, Mbak Firda. Febrianus, bisa dijelaskan ke kami bagaimana kronologi hilangnya ABK tersebut? Baik. Seorang anak buah kapal tugboat PT Adindo dilaporkan hilang pada Rabu kemarin sekitar pukul 12 waktu Indonesia Tengah. Hilangnya korban tersebut baru diterima laporan masuk di kantor Basarnas Tarakan pada pukul 19.35 malam tadi. Di kabar hilangnya Jimmy tersebut diduga terpeleset ke sungai. Sebelumnya Jimmy sempat mengikuti briefing bersama rekan ABK lainnya di atas tugboat, dan sempat Jimmy meminta izin untuk pergi ke darat, tepatnya di base camp. Namun hingga makan siang belum juga muncul Jimmy. Lalu Jimmy sempat dicari oleh rekannya, namun tidak didapat. Pada saat dicari-cari, hanya sandal dan juga headset milik korban Jimmy ditemukan tepat di atas kayu dekat sungai. Mulai malam tadi sudah dilakukan pencarian, namun hingga saat siang tadi belum ditemukan oleh Basarnas Tarakan. Namun tim SAR gabungan akan melanjutkan hingga sore nanti. Bila mana belum ditemukan akan dilanjutkan esok pagi. Oke, kemudian kapal pembawa tongkang tersebut berlayar dari mana dan hendak kemana? Bisa dijelaskan ke kami. Untuk tugboat tersebut mengangkut kayu perusahaan kertas di Sebuku. Jadi Jimmy merupakan anak buah kapal yang bekerja di tugboat milik PT Adindo. Oke, kemudian bisa dijelaskan ke kami bagaimana update terkini pencarian korban? Untuk update terakhir dari Kasih Operasi Basarnas Tarakan, Daryana mengatakan bahwa pencarian Jimmy hingga siang tadi belum ditemukan, namun pencarian akan dilanjutkan sore nanti. Namun apabila belum ditemukan juga, pencarian hari ketiga akan dilanjutkan esok pagi dengan SOP 7 hari pencarian terhitung mulai kemarin. Firda. Oke, nah baik Tribuners, tadi jurnalis kami juga sempat melakukan wawancara dengan Kasih Operasi Basarnas Tarakan Dede Haryana, dan berikut liputannya untuk Anda. Di hari kedua, Pos SAR Nunukan melaksanakan pencarian atas nama Jimmy, di mana beliau bekerja di PT Adindo Tugboat. Pos SAR Nunukan menerima informasi langsung dari General Manager PT Adindo bahwa korban tidak ditemukan di daerah kerjanya. Korban diduga terpeleset di daerah kerjanya. Bukti yang ditemukan di laporan tertinggalnya sandal korban. Pada saat ini tim SAR gabungan masih melaksanakan pencarian di sekitar tersebut dengan area pencarian satu nautical mile dengan diadakannya juga sistem obat buatan. Hingga siang hari ini korban belum ditemukan, hingga sore belum ditemukan, akan dilanjutkan besok hari di hari ketiga dengan SOP standar kita 7 hari dalam melaksanakan pencarian. Beralih ke berita selanjutnya, Saudara, terungkap 2 tersangka baru dalam kasus korupsi dana pembangunan Masjid Raya Sriwijaya Rabu 16 Juni. Kedua tersangka yakni mantan Sekda Pemprov Sumsel, Mukti Sulaiman 64 tahun, dan mantan PLT Karo Kesra Pemprov Sumsel Yadi Ahmad Nasuhi 51 tahun. Keduanya ditetapkan menjadi tersangka saat masih aktif menjabat di pemerintah Provinsi Sumsel. Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan resmi menetapkan keduanya sebagai tersangka. Kedua tersangka akan ditempatkan di Rutan Pakjo Palembang, Sumatera Selatan. Sebelum menetapkan 2 tersangka baru, Kejaksaan Tinggi Sumsel telah menetapkan 4 tersangka lainnya. Sehingga saat ini total tersangka dalam kasus korupsi dana pembangunan Masjid Raya Sriwijaya berjumlah 6 orang. Nah, untuk mengetahui informasi lebih terkini terkait kasus tersebut, sudah bergabung bersama saya wartawan Sripoku Hairul Nisyah. Halo, Hairul Nisyah. Oke, baik Firda. Bisa dijelaskan kami atas perihal apa kedua mantan pejabat pemerintah Pemprov tersebut ditahan? Oke, sementara ini dikatakan oleh Kasipenkum Kejati Sumsel, Haidirman, usai penahanan kedua tahanan yang dilakukan kemarin, keduanya diduga terlibat dalam aliran dana pembangunan Masjid Sriwijaya. Hal tersebut tidak lepas dari jabatan keduanya saat masih aktif saat menjabat di pemerintahan Provinsi Sumatera Selatan. Begitu, Firda. Oke, dan sudah berapa lama kasus ini mulai diungkap oleh Kejati Sumsel sendiri? Untuk kasus ini sendiri mulai diangkat kembali publish oleh Kejati Sumsel sejak bulan Februari 2021 lalu.
Setelah melakukan pemeriksaan pada sejumlah saksi, Kejati Sumsel akhirnya menetapkan 6 nama tersangka dalam kasus ini. Yang mana yang sebelumnya Kejati juga sudah menetapkan 4 tersangka lebih dahulu, disusul dengan 2 nama yang disebutkan tadi, Mukti Sulaiman dan Ahmad Najib, yang baru saja ditahan dan ditetapkan sebagai tersangka kemarin. Oke, mungkin bisa dijelaskan ke kami siapa saja 4 tersangka tersebut dan untuk berkas 4 tersangka itu sudah sampai tahap mana sekarang? Oke, untuk 4 tersangka yang sebelumnya itu Edi Hermanto, Syarifuddin, Wikri Diana, dan Yudi Arminto. Untuk pemberkasannya sendiri saat ini sudah masuk ke tahap 1, yang mana dalam artinya berkas telah dilimpahkan oleh penyidik Kejati Sumsel ke pihak penuntut umum. Begitu, Firda. Oke, nah baik Tribuners, tadi jurnalis kami juga sempat melakukan wawancara dengan Kasih-Penkum Kejaksaan Tinggi Sumsel Haidirman. Dan berikut liputannya untuk Anda. Jadi kami jelaskan bahwa penyidik Ditsus Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan kembali melakukan penahanan terhadap 2 tersangka dalam kasus pembangunan Masjid Sriwijaya Palembang. Adapun dasar penahanan yang dilakukan terhadap tersangka inisial MS, itu surat perintah penahanan nomor frame 07-L-6-106/2001 tanggal 16 Juni 2001, dan yang bersangkutan dilakukan penahanan di Rutan Pak Jo, Palembang 20 hari ke depan. Adapun keterlibatan yang bersangkutan ini pada saat itu, yang bersangkutan adalah merupakan sekda ketua tim PAPD, tim anggaran pemerintah daerah. Itu keterlibatan karena jabatan. Nah, selanjutnya tersangka yang kedua inisial AN yang saat itu menjabat sebagai Kepala Biro Kesra Pemprov Sumatera Selatan. Dengan dasar penahanan adalah surat perintah Kepala Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan nomor 08L6-1/2021 tertanggal 6 Juni 2001 sama dilakukan penahanan 20 hari ke depan. Beralih ke Manggarai Barat, Saudara, komplotan pencuri lintas provinsi ditangkap selesai melancarkan aksinya di Pasar Malawatar, Kelurahan Tangge, Kecamatan Lembor, Kabupaten Mabar pada Rabu 16 Juni kemarin. Para pelaku dibekuk tim Jatan Ras Komodo, Satuan Reserse Kriminal Polres Manggarai Barat. Awalnya, polisi mengamankan pelaku RDB, 35 tahun alias Daeng Tinggi alias Daeng Rola, dan BDN, 48 tahun alias Daeng Nangka, warga Kecamatan Sinjai Utara, Kabupaten Sinjai, Provinsi Sulawesi Selatan. Keduanya dibekuk seusai melakukan pencurian uang di Pasar Malawatar senilai 30 juta rupiah. Pihak kepolisian juga mengamankan barang bukti 1 unit sepeda motor roda 2 yang digunakan para pelaku menjalankan aksi kejahatan mereka. Ada pula barang bukti lain yakni berupa 1 unit handphone warna biru yang dibeli dari hasil kejahatan. Diamankan pula uang hasil kejahatan Rp500.000 dan 1 buah kartu ATM dengan saldo Rp3,4 juta. Dari BDN 48 tahun didapat informasi keberadaan pelaku lain yakni RDB 35 tahun. Ternyata RDB 35 tahun bersama istrinya K dan 1 rekannya tengah berupaya melarikan diri melalui Maumere, Kabupaten Sika untuk selanjutnya menuju Kalimantan Timur melalui jalur laut. Nah, untuk mengetahui informasi lebih detailnya, sudah bergabung bersama saya wartawan Poskupang Gacio Viana. Halo, Gacio. Halo, Gacio, bisa mendengar suara saya? Halo, Gacio, selamat siang. Halo, selamat sore. Ya. Gacio, bisa dijelaskan ke kami sudah berapa kali mereka, para tersangka ini beroperasi di Manggarai Barat? Baik, komplotan pencuri berjumlah 4 orang ini masing-masing berinisial RDB, BDN, K, dan D, baru pertama kali beraksi di wilayah Kabupaten Manggarai Barat pada Rabu 16 Juni 2021 lalu, dan korban dalam kasus ini seorang pedagang di Pasar Malawatar. Demikian. Oke, di mana saja jaringan mereka beroperasi? Bisa dijelaskan ke kami? Baik, sebelum beraksi di Kabupaten Manggarai Barat, komplotan ini sebelumnya beraksi di sejumlah provinsi di Indonesia, diantaranya di Kalimantan Timur, Sulawesi Barat, dan Sulawesi Selatan. Demikian. Kemudian apa saja yang sudah diamankan oleh pihak kepolisian terkait penangkapan keempat tersangka tersebut?
Baik, ada sejumlah barang bukti yang diamankan, diantaranya 1 unit handphone yang merupakan barang bukti hasil curian, 2 buah kartu ATM berisi sejumlah uang hasil curian, 2 lembar kertas rapid test atas nama 2 pelaku, 1 unit motor, 1 tas ransel kecil warna coklat milik korban, 1 lembar kertas tiket yang dibeli dari hasil kejahatan, serta 1 buah gelang emas milik korban. Demikian. Oke, kemudian komplotan pencuri ini melakukan modus seperti apa? Bisa dijelaskan ke kami? Baik, modus para pelaku melakukan pencurian adalah berpura-pura hendak membeli dagangan korban. Selanjutnya, para pelaku membawa lari tas milik korban. Berdasarkan keterangan para pelaku kepada pihak kepolisian yang disampaikan Kapolres Manggarai Barat, AKBP Bambang Hari Wibowo, para pelaku awalnya mengaku berwisata ke Labuan Bajo. Namun demikian, mereka ternyata telah merencanakan aksinya, sehingga di hari kejadian, pelaku berinisial RDB dan BDN menuju area Kelurahan Tangge. Sesampainya di sana, mereka awalnya berencana untuk menggunakan motor ojek untuk melancarkan aksinya. Tetapi karena tidak mendapatkan motor ojek, mereka kemudian berpura-pura membeli 1 unit motor bekas. Nah, di dalam proses transaksi ini, tersangka RDB berpura-pura untuk menggunakan motor ini hendak mengetes dan memanfaatkan kesempatan itu pergi ke Pasar Lembor. Selanjutnya bertemu dengan pelaku, meminta bertemu dengan korban, minta maaf sebelumnya, bertemu dengan korban dan meminta untuk dibeli dagangannya. Nah, dengan kesempatan yang ada itu, ternyata pelaku memanfaatkan dengan mencuri tas milik korban. Demikian. Oke, kemudian terkait penangkapan tersebut, pelaku sekarang dikenai pasal berapa dan berapa besar tuntutan hukuman yang dijatuhkan kepada pelaku? Atas perbuatannya, para pelaku disangkakan pasal 362 KUHP, junto pasal 56 ayat 1 KUHP dengan ancaman hukuman 5 tahun penjara. Demikian. Oke, nah baik. Terima kasih wartawan Pos Kupang Gachio Vena atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Beralih ke berita selanjutnya, Saudara, fenomena kucing berwajah 2 membuat warga di Kecamatan Sungai Liat, Kabupaten Bangka heboh. Kucing tersebut berbulu putih dengan sedikit corak berwarna coklat. Tampak sekilas, kucing tersebut memiliki 2 mata dan 2 mulut. Namun dikabarkan kucing tersebut tak mau menyusu ke induknya lantaran bentuk mulutnya yang tidak lazim. Kucing tersebut diberi nama Juni oleh sang pemilik, yakni Nenek Surati, 71 tahun, warga asal Sri Pemandang. Nah, untuk mengetahui informasi lebih detailnya, sudah bergabung bersama saya wartawan Bangka Pos Vigesta Rapid yang akan memberikan laporannya. Halo Vigesta Rapid. Halo Vigesta. Ya. Vigesta, bisa dijelaskan ke kami kapan lahirnya kucing berwajah 2 ini? Baiklah Firda, jadi fenomena tak lazim yaitu lahirnya kucing berwajah 2 ini lahir sekitar pada hari Selasa tanggal 15 Juni 2021 yang lalu. Tepatnya di rumah Nenek Surati di Sri Pemandang, Kabupaten Bangka. Ya. Kemudian bagaimana reaksi sang pemilik sendiri mengetahui induk kucing melahirkan anak kucing yang berwajah 2 seperti itu? Nah baiklah, jadi yang pertama kali mengetahui itu sang cucunya, kemudian sang cucunya hanya bilang sepertinya wajahnya ada kelainan, lalu saat diperiksa oleh Nenek Surati sendiri dia tak kaget ternyata saat melihat wajah anak kucing tersebut memiliki 2 wajah. Gitu. Namun bentuknya, tubuhnya hanya 1 dan juga anggota tubuh yang lainnya lengkap, hanya saja wajahnya yang berjumlah 2 dengan mata 2 dan juga hidung 2. Oke. Kemudian bisa dijelaskan, dideskripsikan kepada kami bagaimana wujud dan kondisi anak kucing berwajah 2 tersebut? Jadi wujud kucing berwajah 2 tersebut, dia memiliki corak warna putih dengan sedikit corak abu-abu, kemudian matanya ada 2, wajahnya 2, dan di tengahnya itu seperti ada lendir atau bisa dibilang mungkin bentuk mata yang belum jadi. Nah, kemudian ada 2 hidung juga, hanya 1 hidung yang kemungkinan berfungsi, atau 1 mulut untuk anak kucing tersebut menyusui. Cuman anak kucing tersebut sulit untuk menyusui karena bentuk wajahnya yang miring, jadi sehingga mengganggu dia untuk membuka mulutnya. Oh, oke. Kemudian apakah ada langkah selanjutnya dari pemilik terkait anak kucing yang berwajah 2 tersebut? Untuk dari langkah Nenek Surati sendiri, karena kondisi kucingnya masih kecil dan juga baru lahir, jadi saat ini beliau hanya memberikan susu formula sus kucing, sus bayi kucing, karena memang tidak bisa menyusui dari induknya, sulit sekali, dan setelah menunggu umur yang
agak sedikit lebih lama. Kalau masih bertahan hidup, beliau akan membawa kucing tersebut ke pelayanan kesehatan atau dokter hewan. Demikian, Firda. Oke, baik. Terima kasih wartawan Bangga Pos, PG Saribet atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Nah, Tribuners, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita dalam live update tribunnews.com hari ini. Masih di tengah pandemi, Tribuners, kami terus mengingatkan Anda untuk selalu menerapkan protokol kesehatan dimanapun Anda berada. Memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, menghindari kerumunan, serta membatasi mobilitas dan juga interaksi. Saya Firananda beserta kru yang bertugas undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!